Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat dan kuat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan mengenai unsur dan senyawa. Klasifikasi materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh zat padat seperti meja, kursi, lemari. Kemudian contoh zat cair seperti air, minyak, kecap, dan sirup. Kemudian contoh zat gas seperti udara, asap, dan uap air. Ada pula contoh zat gas yang merugikan bagi tubuh seperti asap rokok yang dapat mengganggu pernapasan kita dan menimbulkan penyakit. Ya, perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Kemudian jarak antar partikel zat padat sangat padat. Kemudian partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Kemudian jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Kemudian pada zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Zat antar partikel gas sangat renggang dan partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Perhatikan bagang klasifikasi materi pada gambar ini. Materi terdiri atas dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri atas dua, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian campuran terdiri atas dua, yaitu homogen dan heterogen. Sekarang kita akan membahas materi, unsur, dan senyawa. Unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi sederhana dengan proses kimia. Di dalam unsur terdapat atom. Atom adalah bagian terkecil dari unsur. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Perbedaan unsur logam dan non-logam. Kalian bisa perhatikan pada tabel di bawah ini. Unsur logam yang pertama berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Kemudian yang kedua dapat ditempa dan dapat direnggangkan, dan yang terakhir merupakan konduktor listrik atau penghantar listrik dan panas. Kemudian unsur non logam yang pertama ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Kemudian bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Dan yang ketiga non-konduktor kecuali grafit. Contoh unsur logam seperti besi, emas, dan seng. Contoh unsur non-logam seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Unsur logam dan lambangnya. Yang pertama aluminium dengan lambang Al. Kemudian yang kedua arum. Nah, nama Indonesia disebut dengan emas dengan lambang AU. Kemudian yang ketiga argento atau perak
dengan lambang Ag. Unsur non-logam dan lambangnya. Ya, dengan nama Latin oksigen, nama Indonesianya oksigen, lambangnya adalah O. Kemudian hidrogen dibaca hidrogen dengan lambang H. Kemudian karbon dibaca dengan karbon, kemudian lambangnya C. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai senyawa. Senyawa adalah gabungan lebih dari satu jenis unsur yang mempunyai sifat tunggal. Contohnya seperti air, gula, garam, asam, dan cuka. Jadi, di dalam senyawa terdapat molekul. Molekul adalah bagian terkecil dari senyawa. Molekul terbentuk dari 2 atom atau lebih melalui reaksi kimia. Contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Yang pertama, senyawa air, unsur penyusunnya hidrogen dan oksigen. Kemudian yang kedua, garam dapur atau natrium klorida, unsur penyusunnya itu natrium dan klorin. Yang ketiga, gula tubuh atau sukrosa, unsur penyusunnya itu karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, sekian dari pembahasan Ibu Guru tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Minggu depan kita akan membahas materi mengenai campuran. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.